Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rijal, NPM 240500127, Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ali Ismail MPD. Saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap penerapan pembelajaran daring. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang dari virus corona. Yang pertama, di seluruh dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus. Coronavirus itu sendiri adalah virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Terdapat dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Coronavirus yang kedua, coronavirus disease adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Yang ketiga, masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Yang keempat, dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Dampak virus COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Yang kelima, pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, dengan pembelajaran daring siswa memiliki keleluasan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, video conference, telepon atau live chat, Zoom maupun melalui WhatsApp Group. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang beragam di Indonesia. 1. Sikap masyarakat dalam menghadapi adanya pandemi COVID-19. Yang pertama, pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak awal tahun 2020. Pemerintah telah melakukan beragam upaya dalam mencegah penyebaran virus ini. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Yang kedua, pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, di mana aspek kehidupan masyarakat berubah secara cepat. Sebagai penyedia data statistik berkualitas, Badan Pusat Statistik atau BPS berperan dalam memberikan informasi terkait penanganan pandemi. Survei perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara online atau daring. Yang ketiga, sikap yang harus kita terapkan adalah jangan pernah menyerah. Optimis dalam situasi sekarang perlu dibangun kembali.
Kita tidak boleh terjebak dalam suasana batin yang pasrah terhadap COVID-19 yang masih marak di Indonesia. Yang keempat, pandemi ini akan berakhir hanya mungkin perlu waktu. Bilapun vaksin telah tersedia dan diberikan kepada rakyat, bukan berarti dampaknya akan segera berakhir. Setelah vaksin itu diinjeksi, paling tidak membutuhkan waktu 5 tahun hingga 1 dekade baru bisa pulih kembali normal. Kelima, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara benar, tepat dan ketat seraya dengan keseimbangan sikap. Bangkit, kita bisa menjaga diri kita untuk tetap menjaga pola hidup sehat dengan nutrisi serta olahraga yang cukup. Akan jadi kapital penting untuk kita bangun sikap jangan menyerah. Untuk menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan, seluruh elemen masyarakat harus berperan serta membantu pemerintah untuk keluar dari krisis tersebut. Yang keenam, akibat dari COVID-19, banyak pemikiran yang dimajukan sebagai upaya untuk melawan COVID-19 di Indonesia. Lockdown total, lockdown sebagian, pengobatan, pencegahan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, di tengah kegalauan menghadapi COVID-19 di negeri ini, Indonesia berbagai himbauan dari pemerintah dalam menghadang pandemi COVID-19 ini, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer atau antiseptik ketika hendak keluar, memakai masker, menyemprotkan disinfektan, menghindari kerumunan massa, menjaga jarak dengan orang lain, dan berjabat tangan. Yang kedua, cara siswa mengatasi sekolah dengan sistem daring selama pandemi. Poin yang pertama, daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jenjang sosial. Poin yang kedua, e-learning atau daring menjadi teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Untuk menyederhanakan istilah, maka electronic learning disingkat menjadi e-learning. Kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu e yang merupakan singkatan dari elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. E-learning merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran yang dipersepsikan bersifat student centered. Poin yang ketiga, pemanfaatan e-learning diharapkan dapat memotivasi peningkatan kualitas pembelajaran dan materi, kualitas aktivitas dan kemandirian mahasiswa, serta komunikasi antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa yang lain. Secara umum, terdapat dua persepsi dasar tentang e-learning atau pembelajaran daring, yaitu 1. Electronic learning yang mengandung maksud pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berupa elektronik sebagai medianya. Tidak hanya internet, semua perangkat elektronik seperti film, video, kaset, UHF, slide, LCD, proyektor, dan lainnya juga dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, internet memiliki arti pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Artinya, memiliki persepsi bahwa e-learning haruslah menggunakan internet yang bersifat online, yang fasilitas komputer yang terhubung dengan
internet, sehingga pembelajaran dapat dilakukan di mana saja selama peserta didik memiliki perangkat komputer yang terhubung dengan internet. Bagian yang ketiga, peran orang tua dalam menghadapi sistem pembelajaran daring. Poin yang pertama, peran orang tua adalah pola tingkah laku dari ayah dan ibu berupa tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, orang tua bisa berperan sebagai guru, sedangkan guru pada umumnya merujuk pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang ketiga, maksud dari orang tua berperan sebagai guru merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami satu kesulitan, sehingga orang tersebut mampu mengatasi sendiri dengan penuh kesadaran. Terdapat 4 peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, yaitu yang pertama, orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang dimana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Yang kedua, orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak memiliki semangat untuk belajar serta memperoleh prestasi yang baik. Yang keempat, orang tua sebagai pengasuh atau direktor. Orang tua mempunyai peran untuk selalu membimbing anaknya agar dapat mencapai 5 keberhasilan di masa yang akan datang. Makalah yang saya bahas tadi, saya mendapatkan sumber-sumber rujukan yang berada di link browser yang seperti ini dan yang ini. Kesimpulan dari penerapan pembelajaran daring, yaitu yang pertama, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Dalam pendidikan, UNESCO tahun 2020 merekomendasikan penggunaan program pembelajaran jarak jauh atau distance learning dan membuka aplikasi serta platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah atau perguruan tinggi untuk menjangkau pelajar dan mahasiswa dari jarak jauh. Yang kedua, dampak pembelajaran daring yang dirasakan oleh siswa maupun mahasiswa banyak sekali macamnya. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran daring di rumah. Peran orang tua dalam sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu orang tua sebagai guru di rumah, orang tua sebagai fasilitator, orang tua sebagai motivator, orang tua sebagai pengaruh atau direktur. Demikian dari isi makalah yang sudah saya jelaskan. Bila isi yang saya jelaskan ada salah yang tidak berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.